Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada pelajaran rohani pada minggu ini dengan judul Iman Melawan Segala Rintangan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur pasal 119 ayat 11, firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sahabat firman diberkati Tuhan, jika kita membaca ayat ini, maka saya dapati ada dua bahagian penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Mazmur ini menggambarkan bagaimana Daud menerapkan firman Allah bagi dirinya dengan baik. Ia menyimpan janji Allah di dalam hatinya. Ia menempatkannya di sana supaya selalu siap untuk digunakan ketika ia memerlukannya. Daud menyimpannya sebagai sesuatu yang sangat dihargainya, sangat diperhatikannya, sehingga ia merasa takut kehilangan atau khawatir ada yang mencurinya. Sahabat yang berkati Tuhan, bahwa firman Allah adalah harta yang sangat berharga untuk disimpan dalam hati kita. Dan tidak ada tempat yang paling aman untuk disimpan selain dalam hati kita. Jika kita menyimpannya di dalam rumah atau dalam genggaman tangan kita, musuh akan merampasnya, sahabat firman. Tetapi kalau kita menyimpan di dalam hati kita, maka dia, firman itu, akan terpelihara dengan baik. Poin yang kedua, maksud hati yang ia rencanakan atas firman itu adalah supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sahabat firman yang berkati Tuhan, catatan rohani yang perlu kita ingat adalah bahwa orang benar akan takut berbuat dosa dan berusaha keras untuk mencegahnya. Dan cara terbaik untuk mencegah adalah dengan menyimpan firman Allah itu di dalam hati kita. Dengan begitu, sahabat firman, kita dapat menjawab setiap pencobaan, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan mengucapkan adat tertulis, biarlah titahnya melawan kuasa dosa, janjinya melemahkan daya tariknya, dan hardiknya menghapus bahayanya. Sangat luar biasa keterangan rohani dari ayat inti kita. Mari kita lanjut di dalam melihat pelajaran ini. Jika kita membaca akan pelajaran rohani pada minggu ini, didasarkan atas 5 poin utama. Poin yang pertama adalah sola scriptura, hanya kitab suci. Yang kedua, sola gratia, hanya oleh kasih karunia. Yang ketiga, sola fide, hanya oleh iman. Yang keempat, sola Christus, hanya Kristus. Yang kelima, soli de gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Sangat luar biasa. Dan mari kita lihat, saya berikan sebagian kecil dari firman ini. Saya yakin bahwa saudara-saudara akan menambahkan. Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, kita perhatikan akan ayat ini, bahwa hanya kitab suci adalah kemuliaan hanya bagi Allah. Ya, bagi Allah. Timbul pertanyaan dari ayat ini adalah seperti ini. Apa manfaat Alkitab bagi para reformator dan apa manfaat bagi kita pada zaman sekarang ini? Maka kita dapati jawabannya seperti ini. Jawaban yang pertama adalah bahwa Alkitab adalah landasan iman para reformator. Alkitab adalah landasan iman kita saat ini. Yang kedua, ingat sahabat firman, oleh percaya akan janjinya, kita memperbarui iman dan keberanian kita kepada Allah. Yang ketiga, daunnya bagaikan buah dari pohon kehidupan yang memberikan kehidupan bagi orang-orang yang diselamatkan.
Yang keempat, memancarkan firman Tuhan, memancarkan kegembiraan, memancarkan harapan dan cahaya bagi anak-anaknya. Yang terakhir, bahwa iman ini memberikan, firman Allah ini memberikan kepada kita arahan, kepastian, kekuatan, dan kebijaksanaan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia yang penuh dosa ini. Yang terakhir, bahwa kehidupan atau firman menghidupkan keberanian kita secara fisik, mental, emosional, dan rohani. Sangat luar biasa. Ketika kita melihat akan jawaban-jawaban ini, maka kita dapati seperti ini, bahwa Alkitab memenuhi kehidupan mereka, para reformator pada zaman dulu, dan Alkitab memenuhi kehidupan kita pada zaman ini. Dengan catatan, Alkitab itu bisa memenuhi kebutuhan kita umat manusia zaman saat ini, bagi mereka yang membuka hati untuk menyimpan firman dalam hati dan mengikuti apa kemauan Yesus dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa informasi rohani yang kita dapati pada hari ini. Nah, sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita lanjut di dalam mempelajari akan firman Tuhan, dan firman ini akan memberikan kekuatan rohani bagi kita. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 20. Firman Tuhan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, tidak ada manusia yang terlalu pintar di dunia ini atau bijaksana yang bisa mengartikan firman ini. Hanya firman ini sanggup mengartikan dirinya sendiri. Nah, ketika kita membaca firman ini, maka kita memohon Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam memberikan keterangan, menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sahabat yang diberkati Tuhan, Roh Kudus adalah salah satu kealahan yang dapat menuntun kita, dan Roh Kudus adalah satu-satunya penafsir Alkitab yang sejati. Roh Kudus adalah pribadi yang mengungkapkan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Dan Roh Kudus yang sama diberikan kepada kita agar kita dapat memahaminya juga. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13. Oleh sebab itu, jika kita membaca firman Tuhan, sebelum kita membaca, kita berdoa. Dan setelah kita membaca, kita berdoa. Nah, ingat sahabat firman bahwa sejak saat itu terbukti bahwa tidak ada keselarasan antara tradisi yang diajarkan oleh gereja resmi dan kebenaran yang terkandung dalam Alkitab. Ini menerangkan bahwa satu-satunya aturan iman dan perilaku terkandung dalam Alkitab dan diwahyukan kepada kita melalui Roh Kudus. Sangat luar biasa informasi rohani pada minggu ini yang kita belajar bersama-sama. Nah, catatannya seperti ini sahabat firman. Bahwa pemberitaan firman tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan bantuan Roh Kudus secara terus-menerus. Yang berikut. Allah satu-satunya guru kebenaran ilahi yang mujarab. Hanya ketika kebenaran disertai dengan roh ke dalam hati, maka kebenaran itu akan menghidupkan hati nurani atau mengubah kehidupan. Yang berikut, bahwa seseorang mungkin dapat menyajikan isi firman Tuhan. Dia mungkin akrab dengan segala perintah dan janjinya, tetapi Roh Kudus menyatakan kebenaran. Tidak ada jiwa yang akan jatuh ke atas batu karang dan hancur. Di dalam buku Desire of Ages halaman 671. Informasi rohani pada minggu ini sangat luar biasa bagi kehidupan rohani saudara dan saya. Ayat yang terakhir yang perlu kita lihat di dalam firman ini, dalam pelajaran rohani ini, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Perlu kita catat sahabat firman bahwa hanya oleh kasih karunia kita datang, kita mendapatkan keselamatan. Kasih karunia kepada Kristus, kasih karunia dari Kristus kepada manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, kita perlu memohon iman yang kuat dari Yesus Kristus untuk menolong kita. Nah, kita perhatikan akan ayat ini, bahwa 3 kebenaran mendasar muncul dari Efesus 2 ayat 8. Yang pertama, bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Kristus. Yang kedua, cara untuk mencapai kasih karunia tersebut adalah oleh iman saja. Yang ketiga, inilah kasih karunia Allah sahabat firman. Inilah anugerah dari Yesus Kristus. Dan hanya Kristus saja yang dapat mengaruniakan keselamatan bagi saudara dan saya. Karena dosa kita dihukum kematian kekal dalam Roma 6 ayat 23 bagian A. Namun sahabat firman, Tuhan telah menyediakan cara untuk membayar hutang kita dengan memberi kita hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 bagian B. Dan mengapa kita membutuhkan Tuhan sahabat firman? Untuk membayar utang kita. Karena kita tidak dapat membayarnya dengan cara apapun. Mazmur pasal 49 ayat 8 dan Efesus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita datang kepada kesimpulan dari pelajaran ini. Saya senang membaca 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Sahabat firman yang berkati Tuhan, selama abad pertengahan orang-orang berpikir untuk mendapatkan keselamatan mereka dan nenek moyang mereka melalui donasi, lembu, melukai diri, dan bersiara. Namun semua ini menyedihkan dan tidak pernah cukup sampai mereka menemukan kasih karunia Kristus. Sejak saat itu sahabat firman, mereka merasa benar-benar mereka merdeka. Apakah kemerdekaan itu membuat mereka mengabaikan hukum atau menaatinya? Kita lihat di sini sahabat firman, bahwa para reformator, John Wesley, tahun 1703 sampai 1791, salah satu pendiri gereja Metodis, tergerak saat membaca pengantar Luther pada kitab Roma. Iman barunya menuntunnya untuk mencari pertumbuhan dalam kasih karunia. Sangat luar biasa. Jika kita mau bertumbuh dalam kasih karunia sahabat firman, maka kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan iman kita. Dan kita boleh dituntun untuk melihat, untuk membaca, untuk menerima akan firman ini. Dan menerima firman ini disimpan di dalam hati kita masing-masing. Mengakhiri pelajaran ini sahabat firman, saya berikan satu poin. Poin rohani yang perlu kita pikirkan. Bahwa sahabat firman, hanya firman Tuhan sanggup mengubah seseorang. Hanya firman Tuhan dapat sanggup menolong seseorang untuk mendapatkan keterangan tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Hanya firman Tuhan sanggup memberikan keterangan yang benar tentang kealahan dan sanggup memberikan keterangan yang benar tentang siapa manusia. Maka kita dapati di sini bahwa manusia itu penuh dengan dosa. Hanya karena kasih karunia Kristus menyelamatkan manusia. Kasih karunia Kristus itu kita temukan di dalam mempelajari. Kita temukan di dalam Yesus. Yesus adalah firman kebenaran yang tertulis dalam kebenaran. Dan kita memohon Roh Kudus untuk menuntun kita kepada kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.